Kita lanjut ya. Hari ini mah kita bahas mengenai LED yang paling terang-terang aja ya. Ini diorder untuk Karimun Wagon R tipe H4. Bolamnya adalah JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Kenapa saya bisa bilang paling terang? Karena terang itu harus ada ukurannya. Ya, terang itu harus ada ukurannya. Sama seperti Anda menimbang badan, itu orang paling berat. Beratnya bagaimana? Anda bisa tahu dia paling berat. Anda harus mengukur dengan menggunakan alat yang namanya timbangan. Ya. Anda bilang dia paling berat, Anda harus ukur dengan alat yang namanya timbangan. Nah, saya bisa bilang ini paling terang. Kenapa? Bukan berdasarkan pembicaraan atau bukan berdasarkan tipu menipu. Bohlam ini diukur menggunakan yang namanya lux meter, light meter. Anda juga bisa menggunakan handphone aplikasi Android. Misalnya Anda tinggal download di Play Store light meter, Anda ukur dengan light meter ya berapa. Nah, sekarang saya mau memberitahu, video ini sudah ada ya di YouTube saya sebelumnya. Bagaimana saya cara mengukurnya adalah dengan menaruh patokan LED halogen di sini. Kita arahkan, terbaca di light meter berapa angkanya. Ya. LED taruh di sini, kita nyalakan, terbaca di light meter berapa angkanya. Halogen itu kita setting 1000 terangnya, lux, dalam satuan LUX, lux 1000 dengan jarak yang sama, ini 1000. Nah, dengan jarak yang sama LED kita taruh di sini, kita ukur berapa. Nah, LED ini terbaca 3500 lux, sedangkan halogen 1000. Jadi LED ini sudah 3,5 kali lebih terang dibandingkan halogen standar 55 watt, sedangkan dia hanya 30 watt. Ya, jadi kita berbicara hari ini terang itu harus ada patokannya terang, karena semua pedagang akan bilang lampu itu yang dia jual semua terang. Saya yakin nggak ada yang bilang, Pak saya jual lampu redup, nggak ada yang mau beli bro. Ya, saya juga akan bilang lampu ini terang, paling terang, tapi saya mempunyai bukti. Saya bisa membuktikan dan saya bisa mengujinya. Gitu ya. Saya belum menemukan lampu LED ini yang lebih terang daripada ini di kelas 3 warna. Ingat ya, di kelas 3 warna. Jangan sampai omongan saya dipelintir. Banyak orang nggak paham, banyak orang nonton setengah-setengah, kuotanya kuota cekak. Ya, jangan nonton di skip-skip. Kuota Anda jangan kuota cekak gitu ya. Anda nonton dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip. Jadi jangan sampai salah tangkap. Anda salah tangkap, Anda nonton di skip-skip, Anda komentar negatif, padahal Anda nggak nonton semuanya. Lebih baik Anda nonton dari awal sampai akhir ya, baru Anda mendapatkan informasi yang benar ya. Ini bohlam H4 paling terang di kelas 3 warna berdasarkan uji light meter. Ya. Bohlam halogen 1000 lux, bohlam ini 3500 lux, jadi 3,5 kali lebih terang. Ya, saya sudah bilang dari awal bahwa banyak pedagang yang bilang semua LED-nya terang. Saya juga sudah menguji bohlam-bohlam yang berada di pasaran, ya inilah yang kelas 3 warna paling terang. Anda percaya dengan omongan saya, dengan hasil uji coba saya, Anda tidak percaya juga tidak masalah, saya tidak memaksa Anda untuk membeli. Ya, tetapi kalau Anda yakin dengan apa yang saya review dan Anda percaya dan Anda memang budgetnya ada untuk beli, ya Anda boleh beli tipe ini. Tipenya adalah JL3H4 3 warna, 3000 Kelvin color temperaturnya ya, 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin. Bisa warna kuning, bisa warna putih kuning, bisa warna putih. Segala cuaca. Bisa dipakai pada saat hujan, pada saat kabut, pada saat jalanan biasa. Jalanan biasa tidak hujan, jalanan kering, Anda nyalakan warna putihnya. Pas pada saat jalanan hujan, basah atau kabut, Anda bisa nyalakan kuningnya. Jika Anda butuh penerangan ekstra, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Ya, karena di mode 4300 itu paling terang dan ideal lah ya dengan lampu jalan. Ya, jadi kelas 3 warna. Nah, bohlam ini sudah paling terang 30 watt. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil, nggak boleh ngedrop. Banyak LED di pasaran diuji menggunakan wattmeter, banyak ya pedagang-pedagang lain mendemokan menggunakan yang namanya wattmeter. Betul,
Betul. Tetapi ya, menyalakan cuman sebentar. Awal wattnya memang gede, tetapi kalau dia sudah stabil, sudah langsam, sudah idle, kebanyakan turun. Jadi boleh dibilang LED tersebut tidak stabil. Kenapa sih bisa tidak stabil? Karena satu, drivernya. Kedua, karena kepanasan. Ya, makanya perlu diuji. Saya menjual LED ini, kalau saya bagus baru saya mau jual. Kalau tidak bagus saya tidak mau jual. Malu kita bikin video begini. Ya, tidak terbukti omongannya. Malu bro, saya tidak bisa bertahan ya, si Jungki juragan lampu tukang tipu katanya. Kita sudah berbicara jujur, masih aja banyak orang berkomentar kita tipu-tipu. Dia bilang, bro lu jangan begoin orang, tipu-tipu. Ya, saya tidak mau menipu Anda, saya juga tidak mau ditipu, intinya orangnya seperti itu ya. Kita hidup itu yang enak-enak aja, karena hidup itu cuma satu kali. Jangan menipu orang, kita juga jangan sampai ditipu sama orang ya. Saya juga tidak mau menipu Anda, saya juga tidak mau ditipu, intinya gitulah. Kalau di ini ngomongnya tuai tabur, atau di Buddha ngomongnya karma, atau di Muslim ngomongnya apa saya nggak tahu. Intinya saya juga tidak mau menipu Anda, dan saya juga tidak mau ditipu orang ya. Intinya seperti itu. Ini paling terang ya, 30 watt real tidak ngedrop. Banyak LED di pasaran ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Satu, drivernya tidak stabil. Kedua, karena kepanasan. Kita mencoba di atas meja saja ya, yang suhu ruangannya ini boleh dibilang 27-28 derajat. Itu dia bisa ngedrop. Bagaimana kalau Anda coba di ruangan mesin? Karena ruangan mesin itu tidak mungkin cuma 27 derajat. Ruangan mesin itu pasti minimal 80-90 derajat. Kenapa saya bisa bilang 80-90 derajat? Karena termostat radiator membuka itu sekitar 95 atau 93. Kalau Anda nggak percaya, Anda masak itu termostat di atas air mendidih, tancepin temperatur termometer. Lihat dia bukanya di berapa? 90. Artinya suhu mesin ruangan mesin Anda atau suhu mesin Anda dijaga 90 derajat. Artinya di suhu ruangan mesin itu 90 derajat, 80-90. Di suhu 27 derajat saja ngedrop, bagaimana di suhu 80 derajat? Lebih ngedrop lagi. Gitu ya. Nah, makanya kenapa perlu ada syarat menyatakan bohlam itu bagus atau bohlam itu terang. Bukan hanya wattnya doang yang gede. Banyak orang bilang, Pak saya mau yang paling terang. Oke, beli yang wattnya paling gede. Oke, dibuktikan bener 60 watt. Tetapi 15 menit kemudian turun menjadi 30 watt. Apakah bohlam itu boleh dibilang 60 watt? Enggak juga dong, enggak stabil. Ya, ini bohlam stabil 30 watt dari pertama kali nyala sampai akhir 30 watt. Nah, inilah yang boleh dibilang bagus. Bukan karena saya menjual barang ini saya bilang bagus-bagusin. Kalau barang ini tidak bagus, saya tidak mau jual. Intinya seperti itu. Saya hobi. Banyak orang yang datang ke sini atau banyak orang yang menyarankan saya, bro, kenapa lu nggak buka pakai ruko aja, buka bengkel? Kenapa lu cuma di garasi? Gini masalahnya. Kalau kita membuka ruko, ya, satu, rukonya kan tidak punya. Anda mesti sewa. Anda punya karyawan, Anda punya ini, punya itu. Artinya apa? Ada tagihan. Anda menjual barang, ada tagihan itu, Anda harus menutupi tagihan itu. Artinya apa? Barang jelek pun Anda bilang bagus. Supaya kenapa? Supaya nutup. Saya hobi. Barang ini jelek, saya udah nggak mau jual. Saya tinggal cari supplier lain. Bener nggak? Jadi istilahnya kita tinggal loncat-loncat. Karena saya hobi. Kalau jelek ya saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus. Intinya begitu. Makanya hobi dengan berdagang lebih baik dibandingkan Anda pedagang murni. Pedagang murni Anda mencari keuntungan saja. Mau bagus mau jelek, pokoknya gue mau harus jualan. Ya, paham? Jadi bukannya saya tidak mau membuka ruko, mungkin ada ya cita-cita seperti itu, tetapi ujung-ujungnya adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, ya. Mencari keuntungan sebesar-besarnya. Barang jelek pun pasti Anda bakal bilang bagus. Beda dengan hobi yang istilahnya ya sudah tidak terlalu mengejar omset gitu ya. Kalau mengejar omset, pokoknya barang jelek, barang bagus gue harus jualan. Kalau hobi bagus gue mau jual, nggak bagus gue nggak mau jual. Intinya begitu ya. Syarat ketiga bohlam bagus, harus bisa adjustable. Kenapa harus bisa di adjustable? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Ingat,
dari halogen ke LED. Reflektornya punya halogen. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan dengan halogen, anatominya terutama. Nah, intinya kalau Anda beli LED yang fix focus tidak bisa di-adjust, Anda rugi. Rugi lah pokoknya lah. Saya nggak usah jelasin banyak panjang lebar, pokoknya Anda rugi. Anda beli LED yang bisa di-adjustable, Anda untung. Walaupun menurut Anda adjustable itu tidak berguna, nggak masalah. Intinya Anda beli yang adjustable adalah Anda untung. Kenapa? Karena Anda bisa men-setting jam 11. Anda bisa men-setting 11.30. Anda bisa men-setting jam 12. Ya, adjustable lebih untung dibandingkan Anda beli LED yang fix focus. Penting. Untuk apa? Membentuk cut off. Untuk menggeser bayangan gelap. Untuk mengadjust fokusnya. Ya, intinya Anda beli yang adjustable, Anda lebih untung dibandingkan Anda beli fix focus. Oke, selanjutnya, bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda. Ini penting bro, karena banyak LED di pasaran mengganggu radio. Ya, mengganggu radio mobil, mengganggu video mobil Anda pas lampu mundur atau apa gambarnya bergerak-gerak, lampu dimatikan normal. Ya, mungkin Anda orang awam mau beli LED, mungkin Anda nggak paham, mana mungkin sih mengganggu. Ya, keluhannya banyak bro, seperti itu yang WhatsApp. Pak, saya sudah pasang LED. Merek Philips sendiri itu storing bro. Ya, merek Philips loh. Kadang-kadang ada orang bilang, gua mah ngapain beli LED begini, gua mendingan beli merek Philips yang udah terkenal. Philips storing bro. Ya, Philips storing. Mengganggu radio mobil Anda. Kalau Anda nggak percaya, Anda beli, Anda buktikan. Saya bukan menjerumuskan Anda. Kadang-kadang ada orang komentar ke bawah, masa sih Pak Philips storing? Saya jawab komentarnya, kalau Bapak nggak percaya, Bapak beli aja, Bapak coba. Terus ada orang lain komentar, masa Bapak menjerumuskan? Saya tidak menjerumuskan, saya sudah ngomong, tapi kan Anda nggak percaya. Kalau nggak percaya, Anda coba. Bener nggak? Kayak sepertinya begini nih, saya dikasih tahu di grup, roti croissant di itu atau croffle sekarang yang lagi terkenal, merek itu enak loh dibandingkan merek ini. Di grup banyak bilang, masa sih udah paling enak merek itu, nggak mungkin merek lain bisa lebih enak dari itu. Kalau Anda nggak percaya, Anda coba, Anda buktikan sendiri, kan begitu. Ya, jadi ada proses yang namanya learn by doing, ya, pengalaman. Jadi kalau Anda nggak percaya, Anda coba. Seperti banyak orang bilang, Pak, saya mau pakai halogen watt 100 watt, aman nggak? Saya bilang kan bakal meleleh, tapi dia nggak percaya, masih keke mau, ya coba aja. Bener nggak? Kalau Anda nggak nyoba, Anda nggak tahu. Ya, bahkan ada orang yang udah kapok pun masih dilakukan. Contohnya gimana ya kalau kapok itu? Jadi contohnya udah tahu, misalnya gimana kapok ya? Jadi orang sudah tahu itu buruk masih tetap dilakukan. Contohnya orang merokok mungkin ya, udah tahu buruk, tapi nggak kapok-kapok gitu ya, mungkin udah operasi, mungkin paru-parunya udah flekan, tapi tetap merokok, ya nggak kapok-kapok ya, karena enak mungkin atau gimana, saya nggak tahu nih jadi melenceng ngomongnya ya. Jadi intinya LED ini tidak storing, penting tidak storing. Nah, selanjutnya adalah soal pendinginan. Ini penting sekali di H4 ya. H4 kenapa? Karena mobil di Indonesia H4 itu harus menggunakan karet tutupnya, bawaan pabrik. Ya, bawaan pabrik itu adalah Anda memasang lampu H4. Ini contohnya adalah untuk Wagon R ya, di order untuk Wagon R. Jadi bisa buat semua mobil, tapi kita nanti akan bahas langsung ke Wagon R-nya. Suzuki Karimun Wagon R ya. Lampu H4 Anda di mobil ya, ini begini. Anda pasang, Anda klipin kan? Ya kan? Anda pasang bolamnya, Anda klipin, Anda pasang karet. Anda pasang karet ya. Karet ini kan duduk di bolam. Ya, karet ini duduk di bolam, terus Anda baru colok soket, plek, selesai. Ya, ini yang asli bawaan halogen mobil. Ya, jadi Anda pasang, ada kancingnya, klipnya, kawatnya, klipin sudah duduk dengan benar. Ya, baru karet pasang. Ya, kalau halogen baru soket pasang. Itu halogen. Ya, bawaan mobil Jepang di Indonesia. Ya. Kalau mobil Eropa kan nggak begitu, beda lagi. Ya, kita ngomong Jepang karena di Indonesia mayoritas mobil Jepang. Ya, kalau mobil Cina seperti mobil Wuling nggak pakai beginian, beda. Ya, oke. Nah, untuk H4 ini kalau masang kan Anda harus lepas dulu ininya, putar. Pasang dulu ininya, klipin. Ada kelipan, ada besinya, klipannya sudah duduk dengan benar.
baru karetnya naik. Nah, karetnya naik, sudah karet naik, baru bohlam naik. Bohlam sudah naik, putar, mentokin dulu, nanti kita baru adjustment, colok soket di sini. Selesai? Nah, saya mau menjelaskan di sini. Ini kipas angin. Angin akan berputar, kipas angin akan berputar, angin akan meniup ke sini. Nah, ini akan bisa keluar dari sini nih, celah-celah ini, sirip-sirip heatsink. Banyak LED di pasaran tidak pakai heatsink. Heatsink itu ini, jadi tidak ada celah-celah ini, langsung kipas. Kalau LED yang tidak ada heatsink, artinya tidak ada pendinginan dari sirip-sirip ini. Artinya kalau dipasang di LED seperti di mobil Jepang yang ada karet seperti ini, artinya ini akan terbungkus langsung. Kalau terbungkus langsung seperti ini, artinya tidak ada pendinginan dari kipas. Kenapa? Karena tertutup, buntu. Ini tuh buntu, bro. Ya, ini tuh buntu. Ini tuh buntu. Jadi angin itu terhalang. Jadi mangpet. Kipas angin berputar, angin musiknya tiup di situ keluar dari celah-celah ini. Tapi karena dia tidak ada celah-celah, anginnya buntu. Anginnya buntu artinya si kipas angin tidak ada pendinginan. Kipas angin tidak ada pendinginan artinya LED tersebut makin panas. Suhu ruangan mesin yang tadi saya sudah jelaskan di awal panas. Si LED nyala panas, makin ngedrop, makin umurnya pendek, makin wattnya turun, makin cahayanya meredup. Musuhnya LED adalah panas, ya. Jadi makanya kita harus buang panas. Bagaimana cara buang panasnya ya? Anda harus pelajari anatomi dari LED-nya, harus bagus karena mobil Jepang di Indonesia H4 itu pakai karet. Gitu ya. Jadi Anda harus paham dulu nih, ya, syarat LED bagus itu apa? Bukan hanya terang, tapi kita hari ini temanya membahas LED paling terang, ya. Jadi penting ya, mobil di Indonesia itu satu negara macet. Kedua, Indonesia itu negara panas, negara tropis, nggak ada di Indonesia musim salju, ya. Jadi udah pasti panas, udah pasti macet. Saya ngomong macet ini nanti pasti ada yang berkomentar, Pak di daerah saya nggak macet. Iya, tahu. Kita berbicara istilahnya secara global di kota-kota besar lah, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan mungkin ya. Itu adalah daerah macet. Mungkin kalau Anda tinggal di Sulawesi atau tinggal di Kalimantan, iya nggak macet. Tapi kita ngomongnya di perkotaan lah, ya, macet lah pastilah, ya. Nah, daerah macet itu menyebabkan mesin mobil suhunya ruangannya naik. Kenapa? Karena mobil tidak jalan. Kalau mobil jalan artinya tertiup angin, panasnya pergi. Tetapi kalau mobil tidak jalan, diam aja di situ, artinya panas mesinnya di situ-situ aja. Itu menyebabkan ruangan mesin tambah panas. Sedangkan LED ini butuh pendinginan. Jadi LED itu akan makin ngedrop. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan di awal, jika Anda ngetes LED ini di meja, itu sudah ngedrop, bagaimana Anda taruh di mobil yang suhu ruangannya kerjanya lebih panas? Pasti akan lebih ngedrop, ya. Jadi makanya syarat stabil penting. Ya, stabil itu penting, bro. Saya menjelaskan begini untuk Anda orang awam yang baru mau membeli LED. Ya, memang semua pedagang mendeskripsikan atau Anda di forum-forum Facebook, di situ pasti banyak calonya. Ya, banyak calonya. Oh ya, itu bagus, banyak, bro. Karena zaman sekarang berdagang itu tidak bisa ngomong, gue jual ini, nggak bisa. Tapi dari testimoni atau dari belakang atau dari jebakan-jebakan. Ya, nah banyak calo-calo yang menawarkan bagus-bagus tetapi kemakan omongan, ya, kemakan omongan. Padahal hasilnya kurang, ya. Jadi untuk Anda berhati-hatilah. Nah, kita lanjut, tadi ada tamu. Jadi syarat bohlam bagus itu banyak, ya, bukan hanya watt dan looks-nya saja. Ya, kita membahas ini paling terang, ya. Kita belum nyalakan, ya. Bohlam ini bisa 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin. Bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning, ya. Lampu jauhnya tetap warna putih. Bohlam ini paling terang, saya sudah jabarkan di awal, ya. Sudah paling terang dan harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak di pasaran bohlam ngedrop, ya. Oke. Nah, ada juga nanti yang berkomentar, saya nggak mau, Pak, beli bohlam 3 warna sering error. Betul. Ya, betul, bohlam 3 warna bisa error. Errornya bagaimana?
antara sebelah kiri dengan sebelah kanan warnanya tidak sama atau tidak ketemu. Betul. Nah, LED ini mempunyai keunggulan. Jika terjadi error warna tidak sama, Anda tinggal matikan saklar lampunya 1 menit. Istilahnya Anda tunggu reset. Selesai, Anda bisa nyalakan kembali, mestinya normal ya. Jadi LED ini mempunyai fungsi memori dan reset. Kalau LED ini nggak bagus, saya juga tidak mau jual. Makanya saya sudah bilang dari awal, saya hobi. Beda dengan istilahnya kalau pedagang yang memang hanya mencari keuntungan. Pokoknya LED yang jelek kita bilang bagus, kita jual. Saya tidak bisa seperti itu ya. Kalau bagus baru saya mau jual. Kalau tidak bagus, saya tinggal cari supplier lain. Selesai toh ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya ya. Jadi ini di order untuk Karimun Wagon R ya. Nanti setelah ini akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi sih? Payungnya ya, payungnya supaya cut off-nya lebih bagus, supaya cut off-nya lebih maksimal. Kenapa payung perlu dikalibrasi? Karena kita mengkonversi halogen ke LED. Tentu LED-nya harus kita sesuaikan ke halogen ya, supaya hasilnya lebih maksimal ya. Dan jangan lupa LED ini ada cut off-nya. Cut off-nya akan sangat bagus seperti halogen. Saya berusaha semaksimal mungkin. Makanya buat Anda yang sudah beli, kirimkan foto depan mobilnya ya. Supaya kenapa? Supaya saya bisa kalibrasi. Oke, cukup reviewnya. Nah, makanya nanti barang sampai Anda bisa setting, Pak, setting jam 11, Pak, setting 11.30, Pak, setting jam 12. Itu ada tujuannya, bro, sebenarnya ya. Makanya buat Anda yang sudah beli, jangan lupa juga WA ke saya kembali ya, untuk mengkonfirmasi bahwa pasangnya udah benar atau belum ya. Silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke, cukup reviewnya ya. Terima kasih.